Assalamualaikum semua. Selamat datang di kelas Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada bab ini ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum masuk ke materi, coba kita lihat gambar berikut ini. Coba silahkan kalian amati dulu ya. Ya, gambar tersebut adalah demokrasi menurut keadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam negara. Supaya tidak terjadi banyak pelanggaran, maka kita harus memahami betul apa itu hak dan kewajiban asasi manusia. Baik, kita mulai konsep dasar hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia menurut John Locke, hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, sekarang hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, hak asasi manusia yang melekat pada hakikat manusia dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi keselamatan serta pelindungan hakikat dan martabat manusia. Kita bisa menyimpulkan apa itu hak asasi manusia. Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Kemudian kita akan membahas tentang kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas HAM yang dapat menyebabkan munculnya sifat egoisme individu. Baik, selanjutnya di sini ada kewajiban asasi manusia. Yang pertama, menjalankan tugas sebagai manusia. Selanjutnya, kedua ada kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana di antara dan diakui oleh masyarakat. Yang ketiga, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial, dan yang paling penting adalah kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita lanjutkan pada materi macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Contohnya hak memeluk agama, hak hidup, serta hak mengemukakan pendapat. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi. Contohnya, hak membeli dan menjual suatu serta hak menggandakan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga adalah hak asasi mendapat pengayoman dan perlindungan dalam keadilan hukum. Yang keempat adalah hak asasi politik. Contohnya, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih, serta mendirikan partai politik atau organisasi. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan budaya. Contohnya, memiliki pendidikan atau mengembangkan kebudayaan yang disukai. Dan yang terakhir, hak mendapat pelakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum di mana setiap orang mendapat perlakuan yang adil dan wajar dalam penanganan, pengadilan, peradilan, ataupun pengadilan hukum. Pada penggolongan HAM tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 28A sampai 28J.
Silahkan kalian isi apa isi dari pasal-pasal tersebut. Baik teman-teman, akhirnya kita udah di penghujung pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pemenuhan pelindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diikuti dengan pemilihan terhadap kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia, sehingga HAM merupakan keterbentukan antara unsur hak asasi manusia yang berlangsung sinergis dan seimbang. Untuk di negara Indonesia, semuanya itu tentu harus sesuai dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Baik anak-anak, Ibu cukupkan sampai sini saja videonya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.